كثير يجلسون على سبيل الحديث محمد بن سلام الحافظ. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Rawahu Bukhari wa rawahu Muslim min riwayatin Hudzaifah radhiyallahu anhu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke berapa ini membahas? 27. Insyaallah. Kita udah menghafalkan hadis hafal 20 tuh. Hafal. Ini hadis Masya Allah ya. Hadis ini lebih kabar gembira bagi kita. Ini diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir ya. Jabir bin Abdullah. Ini Sayyidina Jabir bin Abdullah ini sahabiyun jalil, sahabat yang sangat agung. Ayahnya sahabat juga. Ayahnya ini Abdullah itu ikut perang Rasulullah SAW. Dia orang Ansor ya, orang Ansor. Orang Ansor ini orang-orang Madinah yang menyambut Rasulullah SAW. Disebutnya Al-Ansor. Kalau orang-orang Mekah atau orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah yang ikut hijrah ke Madinah, itu disebutnya Muhajirin. Jadi sahabat Nabi Muhammad SAW itu ada dua, ada Muhajirin, ada Ansor. Nah, ini Sayyidina Jabir ini termasuk sahabat Ansor. Abahnya termasuk sahabat juga dan ikut perang Badar, perang Uhud. Sayyidina Jabir ini nggak ikut. Waktu itu Sayyidina Jabir itu kenapa nggak ikut? Karena waktu itu keadaannya beliau ini seorang diri, piatu. Jadi adiknya banyak tuh. Adiknya banyak, dia ditugaskan oleh orang tuanya, Sayyidina Abdullah ini, untuk menjaga adik-adiknya. Padahal Sayyidina Jabir itu umurnya udah lumayan lah, udah 18 tahun gitu ya, waktu perang Badar, perang Uhud itu. Tapi kata abahnya, ente gak usah, ini diizinkan oleh Rasulullah SAW. Makanya di perang Uhud, abahnya meninggal, Abdullah ini. Nah Sayyidina Jabir ini pernah, ini hadis yang ma'ruf ya, tentang apa, kita ini nikahnya harus perawan apa janda. Ini ada. Apa yang afdolnya? Kita ini nikahin perawan atau janda? Ini sanadnya. Bagi yang mau nikahin janda, ada sanad ilmunya. Jadi waktu itu Sayyidina Jabir ini ketika waktu perang ketemu sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tazawwaj Jabir, kata Rasulullah SAW. Tazawwaj ya Jabir. Tazawwaj ya Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir, "Na'am Rasulullah, aku udah nikah." Sama siapa? Bikir al-tayyib, kata Rasulullah. Tayyib ya Rasulullah. Kata Rasulullah, perawan apa janda? Kata Sayyidina Jabir, janda ya Rasulullah. Dan ente masih muda katanya, umur 20 tahun. Tapi nikahnya janda. Kata Rasulullah SAW, halla bikran tula'ibuki wa halla bikran tu'alibuki ta'libaha. Kata Rasulullah. Kenapa nggak nyari perawan katanya? Ente bisa main-main sama perawan gitu ya. Jadi ini sanad. Kalau kita pengen main-main, maksudnya main-main tuh nikahnya pengen berbunga-bunga, ya nikahin perawan. Tapi kalau kita ada keperluan yang lain, nikahin janda. Kata Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, aku ini seorang anak yatim, piatu lagi. Sedangkan aku ini punya adik-adik perempuan yang masih kecil-kecil. Adik semuanya kecil-kecil. Kalau aku nikah sama perawan, nambah lagi beban, kata dia. Nah ini, kenapa aku menikahi janda? Karena supaya bisa ngurus adik-adik pengalaman. Jadi itu Sayyidina Jabir itu, Masya Allah. Makanya janda juga nggak sembarangan janda. Janda ini yang benar-benar Sayyidina Jabir ini diasuh juga sama itu, sama istrinya. Maksudnya diasuh gimana? Diayomi. Semua kebutuhannya diayomi. Sampai Sayyidina Jabir ini orang yang benar-benar tolibun mujtahid, kalau bahasanya santri yang sungguh-sungguh. Sampai sebelum wafatnya itu, beliau ini pernah berjalan dari kota Madinah ke Syam. Syam itu sekarang Palestina. Itu berjalan untuk apa? Untuk menanyakan satu hadis pada sahabat yang ada di kota Syam. Itu sebelum akhir hayat. Itu baru sampai Cibolang aja. Jadi santri itu ya tadi kita ini santri juga sama dari Ciawi, Cimande, Maya, Cibolang, Cipayung, Tajur, itu santri semua orang.
Jadi itu santri. Itu ada dari dulu. Sayyidina Jabir itu. Cuma nyari satu hadis. Katanya pernah dengar ada satu sahabat di kota Syam ini yang mendengar langsung hadis dari Rasulullah SAW tentang masalah kisos kalau masalah. Tentang masalah kisos. Jadi kisos itu apa? Seseorang akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat atas perbuatan dia di dunia. Ketika dia misalnya di dunia dia lolos, misalnya dia membunuh orang atau ini, dia nggak tobat, di akhirat bakal dikisos. Itu ada hadisnya. Akhirnya dia sempetin langsung jalan, mungkin pakai onta ya. Tapi lumayan jauh. Berapa ribu kilometer samperin cuma hanya untuk satu hadis. Makanya kita alhamdulillah satu hadis saja setiap malam Kamis. Itu Sayyidina Jabir bin Abdullah ini termasuk al-mukthirin sab'ah juga ya. Sayyidina Jabir ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya. Belum meriwayatkan hadis yang nyampe kepada kitanya lebih dari 1.500 hadis lebih. Banyak hadisnya yang diriwayatkan kepada kita. Nah, di antaranya hadis ini. Apa hadisnya? Kullu ma'rufin shadaqah. Kullu ma'rufin, setiap kebaikan apa aja? Kebaikan itu ada dua ya. Ada af'al, ada aqwal. Ada yang berbentuk pekerjaan, ada yang berbentuk ucapan. Itu kebaikan. Ucapan misalnya kayak gimana? Senyum orang, ngomong baik, ngomong jujur, itu kebaikan. Baca wirid, baca rotib, baca maulid, itu kebaikan. Kullu ma'rufin, atau senyum sama orang, ngomong baik dengan orang, bercengkrama muamalah dengan orang, itu ma'ruf. Itu aqwal. Ada yang afal. Afal itu kebaikan afal gimana? Ngebantu orang, banyak lah, ngasih ke orang, itu kan afal semua. Nah ini kebaikan tersebut itu kerja bakti, itu kan kebaikan. Makanya kata ulama itu, kebaikan itu kalau berkaitan dengan akwal, kalau berlebihan itu kurang bagus. Biasanya kita ngomong bagus atau senyum itu bagus. Tapi kalau senyum terus, ya lah, gitu dah. Tapi kalau amal, kalau pekerjaan, tambah banyak, tambah bagus. Ini anak berlebihan ngasih ke orang itu nggak apa-apa. Berlebihan ngasih ke orang. Anak berlebihan ngebantu orang yang lagi butuh, nggak apa-apa ngebantu. Nah itu. Jadi kata Rasulullah SAW, kullu ma'rufin, setiap kebaikan shadaqatun, itu ada unsur sedekah. Kenapa dikatakan sedekah? Kenapa setiap kebaikan jadi? Karena anggota tubuh kita ini, kata ulama, kata Rasulullah SAW, kullu sulama ibnu Adam lahu sadaqah. Setiap sendi-sendi anak Adam itu harus ada sedekah. Kita senyum sama orang sedekah. Makanya disebutkan sedekah itu kayak gitu. Karena kenapa? Ini harus dikafarotin tiap hari. Sendi kita ini lebih dari 300 sendi, itu harus dikafarotin. Sendi ini setiap sendi. Sedekahnya apa? Senyum sama orang, membantu orang, apalagi ya banyak lah. Bikin baca wirid, sholat, itu kan sedekah semua. Kenapa disebut unsur sedekah? Karena sedekah ini satu-satunya amal yang diharapkan oleh orang yang meninggal. Apa itu kan? Akhirnya lajeng fa saddaqa wa akum minas shalihin. Kalau akhirtani ila jadi fa saddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, coba aja aku nih jangan meninggal dulu. Karena kenapa? Aku nih pengen sedekah. Karena sedekah ini satu-satunya amal yang diharapkan oleh orang-orang yang udah meninggal. Orang-orang yang meninggal nggak ngarepin sholat, nggak ngarepin untuk puasa lagi, nggak. Tapi yang diharapkan dia untuk bisa sedekah. Karena kenapa? Karena pahala sedekah itu yang paling sedekah itu gini ya. Sedekah itu walaupun ria, itu dapat ibadah. Kenapa disebut dapat ibadah? Karena sedekah ini ada dua pahalanya. Satu, pahala sedekah. Yang kedua, jabar khotir. Nyenengin hati orang. Ini kita rujuk, bodo amat ria lah. Kasih ke orang. Ini orangnya seneng kan? Doain kita. Itu kita nyenengin orang itu, makanya kata guru tuh Habib Abdullah Bahrud, apa? Ma ubidallahu bi syai'in ahabban min jabil khatir. Tidak ada satu ibadah yang paling Allah cintai melebihi dari nyenengin orang. Karena makanya sedekah itu, hatta kita ria pun mungkin kita nggak dapat pahala dari sedekahnya, tapi nyenengin hati orangnya dapat pahala gitu. Mahal kadang ya. Kullu ma'rufin shadaqah. Setiap, makanya niatin, setiap sholat kita sedekah, wiridan kita sedekah, nolongin orang kita sedekah. Itu semuanya unsur sedekah. Niatin.